Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus seluruh santri pondok pesantren Mimbar Mufas yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hidayah darinya, mengharapkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala mara bahaya. Siapapun di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, terutama Bu RW kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepadanya. Siapapun di antara kita yang sedang sulit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya. Siapapun di antara kita yang sedang berjuang, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan perjuangan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja, di mana saja yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dalam sunnah ada keberkahan, dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah ada kejayaan. Ya Allah, wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam mimpi-mimpi kami ataupun kelak di yaumul hisab. Halalkan bagi kami semuanya syafaatul uzma darinya, sehingga kami bisa memasuki surga Firdausil A'la dengan rahmat-Mu. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang kisah-kisah para nabi. Kita sudah membahas Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, dan hari ini kita akan membahas Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah masih keturunan dari Nabi Idris. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan wa Nuh, dia adalah Nuh bin Lamak bin Mutaushalah bin Khanuh wa huwa Idris bin Yard bin Mahlail bin Qainan bin Anusha bin Syith bin Adam abil Bashar alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam disebutkan wa kana mauliduhu ba'da wafati Adam bi 100 sanah
wa sittin wa 20 sanah, 126 tahun. Ada juga yang mengatakan yakunu baina maulidi Nuh wa mauti Adam mi'atun wa sittun wa arba'una sanah. Ada yang mengatakan 146 tahun. Ya. Wa kana bainahuma 10 qurun. Ada 10 qurun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Hatim dan Ibn Hibban rahimahumullah. 10 qurun itu 10 generasi. Kalau tadi dikatakan satu generasi ke generasinya itu sekitar 100 tahun, bisa jadi 10 qurun itu 10 generasi itu sekitar 1000 tahun. Lama sekali. Ya wajar karena usia orang-orang zaman dahulu panjang-panjang. Tidak seperti usianya umat Nabi Muhammad SAW sekitar 50 sampai 60 tahun. Ya. Ada yang lebih dari itu sampai sekarang 100 tahun segala macam, tapi sudah sangat jarang. Nah, ikhwani azakumullah, tentang Nabi Nuh alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat. Ya. Di surat Al-A'raf ada, di surat Yunus ada, di surat Hud ada, ya. Kemudian di surat Al-Anbiya ada, di surat Al-Mu'minun ada, di surat Asy-Syu'ara ada, di surat Al-Ankabut ada, di surat Shafat juga ada, ya. Kemudian jika kita perhatikan ada satu surat khusus yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan surat Nuh, yaitu di juz berapa? Di juz 29. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama. Jumlah para Rasul di dalam riwayat dikatakan ada yang menyebutkan 313, ada yang menyebutkan 315. Jumlah para Nabi ada yang memberikan kisaran 120.000, ada yang mengatakan 124.000. Ya. Ini riwayat-riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Kenapa yang diwajibkan kepada kita semuanya? Kita diwajibkan hanya memahami, mengetahui dan memahami 25 Nabi dan Rasul. Karena memang 25 Nabi dan Rasul itu yang tercantum namanya di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka oleh karena itu 25 Nabi dan Rasul inilah yang diwajibkan diketahui dan difahami. Kemudian kita mengambil pelajaran-pelajaran penting dari perjalanan para Nabi dan para Rasul tersebut. Nabi Nuh alaihissalam di antara Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus, dan beliau adalah Rasul pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Tidak setiap Nabi itu Rasul, tapi setiap Rasul itu pasti Nabi. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul perbedaannya adalah Rasul mengajarkan sebuah syariat, sedangkan Nabi mengokohkan syariat yang diajarkan oleh Rasul. Saya kurang sependapat dengan pendapat Nabi tidak diwajibkan menyampaikan wahyu, Rasul diwajibkan menyampaikan wahyu. Kenapa saya kurang sependapat? Jangankan Nabi, ya, setiap Muslim wajib berdakwah. Ya, setiap Muslim wajib berdakwah. Kenapa? Karena agama Islam, ajaran Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita semuanya berdakwah agar indahnya Islam dirasakan oleh semua orang. Nikmatnya
dirasakan oleh semua orang, bukan hanya oleh diri sendiri. Islam bukan agama egoistis, bukan agama individualistis, tapi Islam adalah rahmat bagi semesta. Para nabi dan para rasul semuanya sama misinya. Apa? Menegakkan tauhid, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi inti ajaran Islam. Maka Islam diajarkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, diajarkan sejak zaman Nabi Idris alaihissalam, diajarkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Para nabi dan para rasul satu dengan yang lainnya berestafeta mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid. Intinya adalah mengajak seluruh manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam disebutkan sebagai rasul pertama? Karena pada zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah sangat banyak kemusyrikan. Kemusyrikan itu berawal dari mana? Berawal dari godaan-godaan setan yang mengatakan, jika kalian ingin mengenang orang-orang saleh keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka kalian bisa bikin gambar-gambarnya, maka kalian bisa bikin patung-patungnya. Gambar-gambar, patung-patung awalnya hanya untuk mengingatkan kesolehan-kesolehan mereka, akan tetapi lama-kelamaan gambar-gambar dan patung-patung tersebut ternyata menjadi gambar dan patung yang disembah. Mulailah merebak kemusyrikan-kemusyrikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada beberapa riwayat yang mengatakan selain itu ternyata anak cucunya Qabil, ya, mereka orang-orang yang pertama kali menyembah api. Para penyembah api itu kita sebut hari ini dengan ajaran Majusi. Ya. Mereka mengagung-agungkan api sampai menyembah api. Ya. Sehingga mulai zamannya Nabi Nuh alaihissalam kemusyrikan sudah sangat nampak. Coba kita perhatikan secara jeli. Zaman Nabi Nuh alaihissalam saja, ya, kemusyrikan sudah sangat nampak. Apalagi zaman sekarang yang masanya dari Nabi Adam alaihissalam sangat jauh. Maka nanti kita akan mendapatkan di antara hikmah yang sangat besar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin agar manusia selamat dari menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam di antara para nabi dan para rasul yang menunjukkan kesabaran dan keistiqomahannya di dalam berjuang. Ya, jika kemarin kita mengambil hikmah Nabi Idris alaihissalam mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika belajar pengajian, mengkaji sesuatu, maka kokohkan catatannya. Karena Nabi Idris alaihissalam Nabi yang pertama kali mengajarkan bagaimana menulis. Nabi Nuh alaihissalam Nabi yang kita bisa ambil pelajaran dan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak itu adalah kesabaran dan keistiqomahan beliau di dalam berjuang. Apa inti ajaran Nabi Nuh alaihissalam? Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semuanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa athi'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara.
wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Al-ayat. Nabi Nuh alaihi salam ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Mana penegasannya? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Rasul seakar kata dengan risalah. Rasul adalah orang yang diutus, risalah adalah surat yang diberikan kepada Rasul. Maka kita di antara hikmah yang kita bisa ambil dari kenabian dan kerasulan adalah kita harus menjadi penerus misi kenabian, kita harus menjadi misi kerasulan. Ya. Apa misi kenabian? Apa misi kerasulan? Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah nadhirun mubin, pemberi peringatan kepada kalian yang jelas, yang nyata. Memberikan peringatan harus jelas, mengajak harus jelas. Kemana kita mengajak? Dengan apa kita mengajak orang? Ini para nabi dan para rasul. Apa itu? Ani'budullaha wattaquhu wa athi'un. Ini nih risalah kenabian, risalah kerasulan itu ani'budullah, agar kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, ani'budu di sini ada waw dan al-alif. Al-wawu lil jama'ati wal alifu lil itlaq. Mengajak seluruh manusia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, kelompok, segala macam. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan seluruh manusia. Persis seperti ikan butuh air. Kalau ikan tidak ada di dalam air, maka ikan itu pasti mati. Manusia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut bagaikan ikan yang dijauhkan dari air. Maka sangat salah jika ada orang berlogika begini, aduh kasihan anaknya dipesantrenin, aduh kasihan itu bocah tiap hari ngaji aja terus. Itu sama logikanya dengan aduh kasihan itu ikan tenggelam. Ya, itu kasihan ikannya tenggelam. Kemudian karena dia kasihan kepada ikan agar tidak tenggelam, dia ambil ikannya ke atas air. Apa yang akan terjadi? Matilah. Ya, mati. Kita tidak mau beribadah kepada Allah, mati. Apa yang mati? Hatinya, jiwa kita yang mati. Maka para nabi dan para rasul menghidupkan jiwa itu. Ya, karena jiwa, karena hati, karena ruh ini adalah modal utama kita semuanya agar hidup semakin hidup. Ibadahlah kepada Allah, wattaqu, dan bertakwalah kepadanya, wa athi'un, dan taat. Kepada siapa? Kepada para nabi dan para rasul. Ibadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadah kepada Allah? Ikut ajaran para nabi dan para rasul. Karena kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ya, manusia bikin cara-cara ibadah bisa, berbagai macam cara ibadah bisa, tapi itu hasil rasa, hasil karya. Kalau para nabi dan para rasul, agama ini bukan hasil rasa, hasil karya, bukan, tapi agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh para nabi dan para rasul, karena mereka mendapatkan wahyu, maka inti ajarannya sama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah kepada apa
api, bukan ibadah kepada pohon, bukan ibadah kepada lautan, bukan ibadah kepada daratan, bukan ibadah kepada gunung, bukan ibadah kepada orang mati, bukan ibadah kepada roh-roh. Animisme, dinamisme kan ibadah kepada yang sudah mati, ibadah kepada animisme, dinamisme bukan. Maka disinilah indahnya Islam. Kenapa? Jelas ajarannya, tinggal dipelajari. Ustaz, saya sudah masuk Islam sudah 50 tahun, tapi saya belum ngerti-ngerti Islam. Bagaimana mau ngerti orang nggak pernah ngaji? Bukan Islamnya yang susah dipahami, tapi Andanya yang menyombongkan diri, tidak mau mengkaji. Ya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Ini keutamaan bertaubat dan ini keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan seluruh dosa-dosa. Iya. Sebanyak apapun dosa manusia, jika dia bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka masuk Islam, maka diampunkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengajak umat ini, Nabi Nuh alaihi salam memberikan contoh, Rabbi inni da'watu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mengajak, mendakwahi kaumku lailan wa nahara, baik malam ataupun siang, sip malam, sip siang. Nabi Nuh gunakan waktunya untuk berdakwah. Ya. Dan Nabi Nuh dalam berdakwah tidak ada mengharapkan amplop. Ya. Kenapa? Karena dakwah itu bukan tugas dari ketua DKM. Dakwah itu bukan tugas dari panitia maulidan, bukan tugas dari panitia Muharraman, Rajaban, bukan. Dakwah itu adalah misi suci yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Maka targetnya bukan amplop, salah besar kalau dakwah itu targetnya cuma amplop. Tapi dakwah itu targetnya adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kemusyrikan kepada cahaya tauhid. Dakwah itu misinya adalah menjadikan manusia yang tadinya beribadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana cara melakukannya? Non-stop, pagi, siang, sore, malam dakwah lakukan. Ya. Betapa luar biasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam selama 950 tahun, 9 abad setengah. Masya Allah. Ya. Nabi Nuh alaihissalam sangat lama sekali tanpa lelah. Dan beliau mengajak keluarganya, mengajak istrinya, mengajak anaknya, dan mengajak umatnya. Ya. Sampai kita bisa lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah terhadap anaknya. Ya, irkam ma'ana, hei Kanaan, ayo ikut ke kapal. Irkam ma'ana, naik bersama kami. Ayo. Ini dakwah seorang bapak kepada anaknya. Apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak, aku enggak akan pernah naik ikut ke kapal bersamamu wahai ayah. Aku akan lari ke gunung. Ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatkan aku dari air. Betapa sombongnya anaknya. Ini pun menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Wahai para ustaz, wahai para kiai, wahai para mubaligh, selamatkan diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita dakwah kemana-mana, anak kita tidak dakwahi. Hei Uus Mauludin, ingat ini. Jangan sampai engkau pergi kemana-mana, istri dan anak-anakmu tidak pernah kau bina. Karena anak, sebaik-baiknya anak adalah anak-anak biologis dan anak-anak ideologis. Memang Kan'an itu anak biologisnya Nabi
Nuh alaihissalam. Akan tetapi Kan'an tidak mau menjadi anak ideologisnya Nabi Nuh alaihissalam. Rugi seperti itu. Ya, bapaknya seorang nabi tapi anaknya memilih jalan yang lain. Ini pun menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kenapa begitu? Karena Allah paham betul orang yang ingin hidayah dan orang yang tidak ingin hidayah. Ya, hidayah itu kalau kita gambarkan seperti uang yang diberikan ke ayam. Kalau ayam dikasih uang, mau nggak ayam itu? Nggak akan mau. Walaupun 1 miliar, coba kasih ke saya ambil buat bikin pesantren. Kenapa? Karena saya ingin, karena saya butuh. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begini, saya belum dapat hidayah, friend. Bukan belum dapat hidayah, tapi Anda tidak mau hidayah. Hidayah itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidayah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kang, itu kan hidayah untuk orang-orang bertakwa. Kita kan manusia biasa. Oh, ada ayatnya lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan lin-nas, Al-Qur'an itu hidayah, petunjuk bagi seluruh manusia. Artinya apa? Seluruh manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, tapi ada di antara manusia yang tidak merasa butuh terhadap hidayah. Rugi orang-orang yang tidak mau hidayah. Maka berdoalah kepada Allah. Setiap sholat kita memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Islam. Ya, kita berdoa dengan doa hidayah. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina, ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah. Wahdi bina, ya Allah, anugerahkan hidayah kepada siapa saja yang ada bersama kami. Ya, keluarga kami, santri-santri kami, masyarakat kami, semua kita doakan. Wahdin nas jami'a, ya Allah, berikan hidayah kepada semua manusia yang ada di jagat raya ini. 7 miliar manusia kurang lebih yang ada di dunia, di jagat raya saat ini. Waj'alna sababan liman ihtada, ya Allah. Setelah kita doakan mereka agar dapat hidayah, kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi sebab hidayah. Jika ada seorang saja mendapatkan hidayah sebabnya kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an yahdiya bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika engkau menjadi sebab hidayah bagi orang lain, satu orang saja, maka pahalamu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun dengan penuh kesabaran, tak kenal siang, tak kenal malam. Nabi Nuh alaihissalam gunakan semuanya untuk berjuang, berdakwah, menegakkan kalimatullah. Dalam tafsir Safatul Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan pengikut Nabi Nuh itu hanya belasan. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 16, ya. Ada juga riwayat yang mengatakan hanya puluhan orang, hanya sedikit, tapi waktunya sangat panjang. Saya membuka pesantren baru 3 tahun sudah 35 orang. Ya. Banyak yang ingin masuk ke pesantren di sini. Saya tolakin. Kenapa? Saya tidak mau banyak santri tapi tidak berkualitas. Saya pengennya setiap santri bisa berkualitas. Saya bukan melihat kuantitasnya tapi kualitasnya. Tapi lihat umatnya Nabi Muhammad SAW, hanya 23 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah, tapi para sahabatnya sampai 124.000. Masya Allah, 124.000 para sahabat radhiyallahu anhum. Waktu yang sangat sempit, yang sangat sedikit, tapi pengikutnya sangat banyak. Pantas Nabi SAW berbahagia dan berbangga dengan apa yang dilakukan.
Ikhwani azakumullah, Nabi Nuh alaihissalam memberikan dakwah basyiran wa nadhiran. Basyiran, kabar gembira. Jika kalian bertobat, tadi yaghfir lakum dzunubakum, akan diampunkan seluruh dosa-dosa kalian. Ini basyiran. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Seringlah beristighfar kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena Tuhan kalian itu adalah Maha Pengampun. Disebutkan basyiran lagi, apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan hujan kepada kalian, hujan yang cukup. Hujan yang cukup itu seperti apa? Hujan ketika hujan tidak mengakibatkan banjir, tapi mengakibatkan tumbuh pepohonan, ya, keluar pepohonan, tumbuh binatang-binatang yang akan memberikan manfaat. Maka di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, ketika melihat hujan, kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma ja'al shayban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang lebat ini nafi'an, memberikan manfaat, bukan muhlikan, bukan yang akan menghancurkan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah berikan harta yang banyak kepada kalian, wa banin, dan anak yang banyak. Jadi subur tanahnya, sejahtera masyarakatnya, subur istri-istrinya, tidak mandul. Ya, kenapa begitu? Karena keberlangsungan kehidupan manusia ada pada generasi selanjutnya. Nanti kita akan mendapatkan di kaum Lut, kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mau beranak pinak. Maka di dalam ajaran Islam, ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, semua umatnya diperintahkan untuk nikah. Ya, bahkan disebutkan siapa yang tidak mau nikah, ya, mau mengikuti asosiasi jomblo internasional, ya, haram. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mau nikah, maka bukan dari umatku. Masya Allah, sampai segitunya. Kenapa? Hari ini katanya orang modern, itu gerakan LGBT, nggak ngerti apa intinya. Gerakan LGBT itu untuk memusnahkan umat manusia. Karena kalau laki-laki kawin dengan laki-laki pasti nggak punya anak, perempuan kawin dengan perempuan pasti nggak punya anak. Kenapa Amerika, Eropa hari ini was-was dengan dirinya, was-was dengan bangsanya? Kenapa Jepang hari ini was-was dengan bangsanya? Karena mereka tidak punya generasi. Angka kematiannya lebih besar daripada angka kelahirannya. Jika manusia sudah seperti itu, maka akan punah. Islam tidak akan pernah punah. Kenapa? Karena tumbuh kembangnya manusia itu langsung didukung oleh agama. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah jadikan jannah, kebun-kebun itu menjadi subur, anhara, air-air itu irigasinya segala macam menjadi cukup. Ini pengelolaan air sangat banyak, sangat penting. Ya, pengelolaan air sangat penting, dan ini erat kaitannya dengan kesolehan seseorang. Kenapa? Karena kalau tidak soleh, maka pengelolaan air akan dimonopoli oleh segelintir orang. Akhirnya apa? Sawah-sawahnya menjadi kering, pohon-pohonnya menjadi kering karena pengelolaan irigasinya tidak baik dan tidak benar. Nanti kita akan belajar ilmu tentang irigasi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian kemarin saya sebutkan bahwa kenabian, misi kenabian bukan hanya sebatas berbicara tentang akhirat, tapi tentang kehidupan. Tadi saya sudah sebutkan tentang kehidupan, dan di antara teknologi yang dikembangkan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam yaitu teknologi kemaritiman. Ilmu membuat kapal, ya, ilmu membuat bahtera. Kalau kemarin teknologi yang diajarkan oleh Nabi Idris adalah memproduksi pena dan menggunakan pena, menggunakan alat tulis untuk kemajuan umat manusia. Nabi Adam alaihissalam semua tahu ilmu, tapi ada di sini pada zaman Nabi Idris sudah mulai ditulis.
Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya teknologi perkapalan. Masya Allah. Umat Islam seharusnya menjadi umat yang mewarisi teknologi perkapalan ini. Teknologi perkapalannya oleh Nabi Nuh alaihissalam bukan dibikin di laut. Maka disebut dulu orang gila bikin kapal di atas gunung. Inilah wahyu. Terkadang manusia tidak sampai otaknya ke situ. Kenapa di atas gunung? Karena ketika banjir sudah melewati gunung sudah tenggelam dengan air bah, disitulah bahtera itu mulai berlayar. Ini ilmu yang sangat dahsyat, ilmu tentang perkapalan, ilmu tentang manufaktur, ilmu tentang kelautan, ilmu tentang apalagi prediksi iklim atau klimatologi. Wah, banyak sekali. Maka santri-santri kalian ketika belajar kisah para nabi dan para rasul, jangan hanya terjebak dengan tanggal dan tahun, jangan hanya terjebak dengan nama-nama, tapi kita bisa melihat sisi-sisi yang lain. Apa erat kaitannya antara keimanan dan ketakwaan dan teknologi yang ditemukan. Inilah yang digagas oleh almarhum B.J. Habibie, IMPAK dan IPTEK. IMPAK iman dan takwa, IPTEK ilmu pengetahuan dan teknologi. IMTAK dan IPTEK dua hal yang harus bergabung. Karena jika IPTEK tidak ada IMTAKnya, maka akan melahirkan orang-orang cerdas tapi keblinger, pinter keblinger, pinter minterin. Sekarang lahir orang-orang soleh jaga wirid di masjid aja terus, tapi nggak gaul dengan masyarakat. Ngapain? Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang hanya duduk di masjid zikir aja, itu orang siapa sih? Dari mana dia makan? Empelek sekalian. Lebih mulia orang yang ngasih makan tukang zikir daripada cuma zikir tok. Memang ajaran Islam menggabungkan dua hal ini, kesolehan dengan teknologi. Agar apa? Agar bermanfaat bagi manusia. Disinilah kenapa Islam disebutkan rahmatan lil alamin, karena ada unsur spiritualnya, ada unsur intelektualnya, ada unsur leadershipnya, ada unsur entrepreneurshipnya. Kemudian digabungkan menjadi sebuah gerakan yang memberikan manfaat dalam kehidupan umat manusia. Di sini juga mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kesabaran, keistiqomahan, dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melayani manusia, memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia, ini adalah misi kenabian dan kerasulan. Tidak ada rasa dendam di hati para nabi dan para rasul. Walaupun umatnya menyepelekan, walaupun umatnya mengintimidasi, walaupun umatnya terus-menerus ingin membunuh para nabi dan para rasul, tidak ada. Yang ada di hati para nabi dan para rasul adalah kasih sayang kepada umatnya dan memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan segala sesuatu yang mereka miliki agar umat ini selamat dari hinanya dunia dan siksa api neraka. Siapapun dari kita semuanya, semoga mulai hari ini mengakadkan bahwa dirinya siap melanjutkan misi kenabian dan misi kerasulan. Misi kenabian dan misi kerasulan adalah menebar kasih sayang kepada semua insan. Islam adalah agama perdamaian. Islam adalah agama kasih sayang. Islam disebut Islam karena terambil dari kata salam, selamat, damai. Islam agama kasih sayang karena dalam Islam ketika melakukan segala sesuatu harus diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
sebarkan ajaran kasih sayang ini kepada semua insan tanpa pamrih dari mereka sedikit pun, karena kita semuanya sudah memberikan jiwa, raga, bahkan harta dan nyawa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ingatkan terakhir kepada seluruh para ustaz, para kiai, para mubaligh, para dai, selain kita membina umat ini, jangan lupakan membina istri dan membina anak-anak, sehingga anak-anak kita bukan hanya sebatas anak-anak biologis, tapi juga anak-anak ideologis kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kakak dan adik kita, dosa saudara-saudara kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari seluruh bencana dan mara bahaya, sebagaimana air bah yang telah menghabiskan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya dari pandemi Covid-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan dari-Mu. Ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.